teman-teman, masih perihal rekrutmen RSUD Labuan dan Cilogram. Ini terkesan sangat lucu ya teman-teman. Orang-orang yang dirumahkan ini bakal dikembalikan ke tempat pekerjaan sebelumnya. Jujur ini terkesan sangat lucu menurut saya. Kenapa? Karena dipikir gak sih sama pihak panitia atas rekrutmen ini? Kami sudah mengikuti tahap awal, administrasi dinyatakan lulus, tes CAT dinyatakan lulus, tes pemberkasan keaslian nyatakan lulus, sampai tanda tangan kontrak kerja 1 hari, besoknya diberhentikan melalui telepon dari jam malam dan ataupun pagi gitu, pagi jam 6. Di jam-jam gak pantas lah ya. Terus ini terkesan sangat lucu teman-teman. Yang dirumahkan ini bakal dikembalikan ke tempat pekerjaan sebelumnya. Dipikir gak sih sama pihak mereka, kami itu berhenti di pekerjaan sebelumnya ini secara mendadak. Udah dibilang kena penalti lah ya. Kami berhenti ketika kami sudah tanda tangan kontrak. Kami berhenti melalui mungkin dari pesan WA atau mungkin tidak melalui surat lah, secara tidak sopan lah kami berhentinya itu di perusahaan sebelumnya ya teman-teman. Kebayang gak sama kalian? Mungkin ada di bagian teman-teman kami nih, ada yang gajinya ditahan gara-gara resign secara mendadak itu. Ada namanya dipermalukan di grup WA khusus untuk para pejabat, khusus untuk direktur rumah sakit atau direktur pekerjaannya. Pokoknya di grup seluruh karyawan, seluruh atasan-atasan itu, nama kami sudah dipermalukan atas kami resign mendadak, memberikan contoh yang tidak baik kepada karyawan-karyawan yang lain. Terus kami mau dikembalikan begitu aja. Perusahaan yang udah dikecewakan sama kami, ibarat kayak melempar tai ke muka sendiri. Maaf, gak sopan ya. Iya, ibarat kayak melempar kotoran ke muka sendiri. Gak kebayang gak itu sama kalian? Terus kalian seenaknya bilang kami ini yang dirumahkan ini mau dikembalikan ke tempat semula. Oh my god. Pak, ini masalah sertifikat. Orang-orang yang udah dikeluarkan ini kami sudah mempunyai sertifikat terbaru. Gak ada kebijakan atau gimana, heran deh. Untuk Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Andresoni, dan Wakil Bapak Dimyati, ini sama sekali Pak nggak ada keadilan untuk kami Pak. Semoga video ini bisa naik, kasus-kasus ini bisa naik dan terdengar sama Bapak Prabowo, Bapak Wakil Prabowo, dan kementerian-kementerian ketenagakerjaan, Kemenkes. Bagus nggak ini? Rekrutmen Provinsi Banten ini bagusnya seperti ini Pak. Saya pengen tahu, bagus nggak yang dinyatakan lolos? Kami tuh sudah mengikuti tahap-tahap yang menurut kami ini sudah sesuai. Tahap pemberkasan kami dinyatakan lolos, tahap CAT kami dinyatakan lolos, bahkan kami sudah tanda tangan kontrak, dipekerjakan 1 hari, lalu kami diberhentikan melalui telepon dan di jam-jam yang gak pantas. Kacau gak sih Provinsi Banten ini? Menurut saya Bapak Gubernur juga kayaknya sepertinya tidak bisa apa-apa ya teman-teman. Semoga Bapak Presiden lah untuk menanggapi kasus ini. Dibilang rumit, ya gak rumit-rumit banget gitu loh. Kami sudah mendatangi ke Dinkes Provinsi Banten, ke kantor BKD, kami sudah ketemu sama kepala Dinkesnya Provinsi Banten, ke BKD juga kami udah datang, bahkan kami sudah mengajukan pengaduan ke Ombudsman RI. Semoga Bapak Ombudsman memberikan kami keadilan, membela kami. Jujur Pak, ini sebenarnya kami tuh sedih gitu Pak. Saya kepengen Banten ini benar-benar maju, benar-benar bersih dari koruptor,
benar-benar adil. Keadilan di Banten ini harus ada, kurang di Banten ini. Saya mohon semoga kasus-kasus ini makin naik. Semoga kami yang sudah dirugikan oleh pihak Provinsi Banten ini benar-benar diberi kebijakan. Hanya karena sertifikat kami yang sudah kadaluarsa, padahal mereka ini tidak mencantumkan di persyaratan ini harus dari tahun berapa, memiliki sertifikat atau sertifikat aktif, tidak mencantumkan tahunnya tahun berapa. Setiap kami, saya pribadi atau teman-teman mungkin yang lain daftar CPNS P3 enggak serumit ini. Kami tetap memakai BTCLS sertifikat ini, sertifikat yang lama, tidak ada masalah teman-teman, tidak ada. Baru kali ini ikut rekrutmen BLUD di Provinsi Banten, khusus 2 rumah sakit, RSUD Cilogram dan RSUD Labuan. Kacaunya minta ampun. Kecewa saya benar-benar kecewa. Saya warga Banten, Pandeglang, lahir di Banten, dibesarkan, pendidikan saya sekolah di Banten, melihat kekacauan atas rekrutmen ini, yang tadinya kami bekerja jadi pengangguran atas lalainya panitia yang tidak bertanggung jawab ini, sungguh sangat disayangkan. Menjadi pemerintah Provinsi Banten itu jelek hanya karena rekrutmen yang tidak profesional, yang lalai dan yang ceroboh. Harusnya pemerintah itu memberikan contoh yang baik kepada perusahaan swasta. Selama saya di Banten, baru kali ini menemukan rekrutmen yang kacau balau. Benar-benar yang gak masuk di logika aku, teman-teman.